Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Vira Kurnianti dari kelas Bimbingan Konseling Islam PKIB IAIN Tulungagung. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Konseling Lintas Budaya yang diampu oleh Bapak Solihuddin Zuhdi. Dalam video ini saya akan menerangkan sedikit tentang budaya dan gender. Baik, langsung saja kita mulai. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia, sehingga banyak aspek budaya yang menentukan perilaku sosial manusia. Karena budaya adalah suatu pola menyeluruh dan bersifat kompleks, abstrak, dan juga luas. Budaya merupakan kepercayaan yang dipercayai secara turun-menurun. Salah satunya adalah kepercayaan tentang adanya perbedaan gender. Isu tentang perbedaan gender telah menjadi bahasan analisis sosial, menjadi pokok bahasan dalam wacana perdebatan mengenai perubahan sosial dan juga menjadi topik utama dalam perbincangan mengenai pembangunan dan perubahan sosial. Gender dipersoalkan karena secara sosial telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, hak, dan juga fungsi, serta ruang aktivitas laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Peran gender diajarkan secara turun-menurun dari orang tua ke anaknya. Hal ini dimulai sejak anak berusia muda. Kadang tanpa disadari, orang tua telah memperlakukan anak perempuan dan laki-lakinya dengan berbeda. Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap kebudayaan mempunyai cita yang jelas tentang bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya bertindak. Pada umumnya, laki-laki orang yang lebih kuat, lebih aktif, serta ditandai dengan kebutuhan yang besar dalam mencapai tujuan dominasi, otonomi, dan agresi. Sebaliknya, perempuan dipandang sebagai lebih lemah dan kurang aktif, serta menaruh perhatian pada afiliasi, berkeinginan untuk mengasuh, serta mengalah. Pandangan umum yang demikian akhirnya melahirkan citra diri baik tentang laki-laki maupun perempuan. Citra diri yang demikian inilah yang kemudian disebut banyak orang sebagai stereotip. Gender merupakan sifat yang melekat pada kaum perempuan dan laki-laki, yang kemudian dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Gender bukanlah sesuatu yang kita dapatkan sejak lahir, dan bukan juga sesuatu yang kita miliki, melainkan sesuatu yang kita tampilkan. Berbagai tugas yang dilakukan baik bagi perempuan dan laki-laki benar-benar murni konstruksi sosial. Tugas-tugas inilah yang dikenal dengan istilah peran gender atau role gender. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan peran gender atau role gender adalah berbagai peran aktivitas, tugas, atau pekerjaan yang sengaja dilekatkan atau diidentikan sebagai tanggung jawab perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, peran gender sangat bersifat kultur dan bahkan bisa personal. Laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik yang berbeda serta kemampuan berbeda. Perbedaan kemampuan verbal sering disebabkan oleh faktor gerak anggota badan, ekspresi wajah, suara, dan intonasi. Perbedaan bahasa bukan berarti dua bahasa yang sama berbeda.
tetapi bahasa mereka tetap satu. Hanya saja, dalam pemakaian bahasa, laki-laki dan perempuan mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Wanita lebih mempertahankan bahasa, sedangkan laki-laki bersifat inovatif dan pembaharu. Sistem kepercayaan masyarakat tentang gender lebih merupakan pada asumsi yang sebenarnya dapat diterima sebagian saja, karena kepercayaan orang dalam suatu masyarakat tidak selalu dapat menunjukkan kenyataan yang akurat yang sebenarnya. Oleh karena itu, ada kemungkinan mengandung kesalahan dalam memberikan interpretasi atau bias perception, namun tidak semua yang aspek diberi label maskulin diberi label untuk laki-laki, dan label feminim untuk perempuan dapat diterima dan diberlakukan dalam kehidupan suatu masyarakat. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan mendapat kesempatan yang sama dalam mengembangkan segala potensi atau kemampuan yang dimiliki secara maksimal. Gender disebut sebagai sekelompok atribut yang dibentuk secara kultural yang ada pada kaum laki-laki dan perempuan, atau bagaimana masyarakat memandang laki-laki dan perempuan dalam lingkungan sosialnya. Budaya dalam masyarakat dalam memaknai gender sebagai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Secara anatomi, antara laki-laki dan perempuan berbeda, namun mereka terlahir dengan peran dan tanggung jawab yang sama. Akan tetapi, dalam perkembangannya, dalam budaya masyarakat memiliki perbedaan di antara keduanya. Ketimpangan dalam kehidupan sosial membuat perempuan dinomorduakan dalam berbagai hal yang terjadi berdasarkan realita kehidupan. Dalam kajian budaya, antara laki-laki dan perempuan menekankan pada gagasan dalam identitas sebagai konstruksi perkembangan sosial. Budaya kehidupan masyarakat mewariskan tentang tata cara mereka melakukan kehidupan dari suatu generasi ke generasi. Selanjutnya, dengan pemahaman akan peran laki-laki dan perempuan, di mana peran perempuan dalam kehidupannya diberikan pemahaman akan pendidikan, membesarkan anak, dan menjalani tanggung jawab di dalam rumah tangga, sedangkan laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengembangkan diri ke arah pencapaian perkembangan secara maksimal sehingga mampu survive atau bertahan dalam menjalani kehidupan sebagai penguasa dan mendominasi otoritas sebagai pemimpin. Karakteristik maskulin dan feminim mulai tampak ketika orang tua memikirkan nama, baju, mainan, apa yang pantas atau boleh bagi laki-laki dan perempuan. Berdasarkan aturan masyarakat tentang perempuan dan laki-laki memberikan karakter tersendiri untuk laki-laki dengan sifat maskulin yang dominan, serta perempuan dibentuk dalam sifat yang didominasi dengan feminim yang dominan. Kondisi ini menyebabkan muncul tabir pemisah dalam sektor domestik dan publik secara kultur dalam kehidupan masyarakat. Kenyataannya dalam kehidupan sosial, laki-laki dibentuk dengan pribadi yang besar, kuat, asertif, dan dominan. Berbeda dengan perempuan yang dibentuk dengan sikap lemah lembut, tampil menarik, bersih, berpakaian tertentu yang berbeda dengan laki-laki. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.